September 2024. Eh, nah, mungkin Bapak dan Ibu nanti boleh satu-satu ya untuk mencoba recording. Nanti mohon Bapak dan Ibu juga jika ada volunteer salah satunya untuk dapat merecord keseluruhan dari presentasi atau peer teaching hari ini sangat boleh sekali. Ini akan menjadi satu apa namanya amal jariah begitu ya untuk Bapak dan Ibu, terutama untuk khususnya untuk kelompok 4 ini. Baik, Ibu boleh ini ya, kita mungkin buka dulu dengan Ya, silakan. eh, dengan ucapan Alhamdulillah tadi sudah, kemudian juga mungkin Bapak dan Ibu alangkah baiknya jika sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini mendapatkan kelancaran dan juga kebermanfaatan bagi Bapak dan Ibu. Untuk berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik. Izin mengingatkan juga Bapak dan Ibu, untuk presentasi waktunya adalah 20 menit dan kemudian 10 menit untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan dari instruktur. Untuk manajemen waktu ini sepenuhnya adalah eh, Ya, bisa Bu. bisa ya. Oke, saya Silakan. izin share screen dulu Bu ya. Ya, boleh, boleh. Ya, sudah ada Pak. Sudah nampak. Oke, Bu. Baik. Baik. 20 menit ke depan layar untuk Bapak, silakan. Baik, Bu. Oke, saya mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman sekalian dalam mata kuliah kita Programmable Logic Controller. Jadi, pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan kita yang keenam. Oke, jadi ini saya akan menceritakan dulu apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita memiliki waktu pertemuan selama 20 menit ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas pendahuluan, kemudian kita akan sedikit melakukan refleksi diri, kemudian kita akan sedikit memantik kasus kita, kemudian kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab yang akan kita akhiri dengan kegiatan penugasan dan penutup. Oke, kita akan masuk dulu. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan kembali kepada teman-teman sekalian mengenai pentingnya berdoa di awal pembelajaran. Jadi, kita perlu ingat kembali ya, saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan bahwa berdoa itu merupakan sebuah bentuk ya, bentuk penghambaan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bentuk bahwa kita ini adalah miliknya dan apa yang kita usahakan itu hanya akan tercapai apabila direstui olehnya. Maka dari itu, untuk memudahkan dan mensukseskan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan agar kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisinya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kepada teman-teman sekalian, para mahasiswa, mari kita memulai berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa kita cukupkan, teman-teman. Oke, pada pertemuan kali ini adalah capaian pembelajaran kita. Jadi, di akhir perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu untuk memberikan saran terkait dengan bentuk solusi penyelesaian masalah untuk sebuah kasus sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem programmable logic control. Jadi, sebelumnya pada pertemuan ke-1 hingga ke-5 kita sudah belajar mengenai dasar-dasar dari PLC, maka pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan sebuah kasus apakah dia dapat diselesaikan menggunakan PLC atau tidak. Oke, saya kembali mengingatkan mengenai peta perjalanan perkuliahan kita melalui kriteria penilaian. Jadi dalam perkuliahan kita ini selama satu semester kita ada beberapa penilaian. Yang pertama dari kegiatan partisipatif itu sebesar 51%, kemudian hasil proyek 30%, tugas mandiri dan kelompok sebanyak 7%, lalu kuis ada 4%, UTS 3%, dan UAS sebanyak 5%.
Pada pertemuan kita yang keenam, kita akan melakukan penilaian terkait dengan aktivitas partisipatif dari pertemuan keenam hingga pertemuan 12, karena kita sudah memasuki sesi case method learning pada pertemuan ini hingga pertemuan ke-12. Kemudian pada pertemuan keenam, kita juga akan melakukan penilaian kuis ya, teman-teman sekalian. Jadi, tolong diperhatikan karena nanti saya akan bertanya kepada teman-teman. Oke, sekarang kita melakukan refleksi diri dulu, teman-teman ya. Jadi, saya mau bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman, apakah sebuah kasus atau permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari perlu untuk diselesaikan? Nah, apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Oke, silakan dari Dinia. Iya, terima kasih, Pak. Kasus ataupun masalah di kehidupan sehari-hari pasti perlu diselesaikan, Pak. Kalau enggak, nanti Oke, masalahnya bakal berlarut-larut ya, Pak. oke, jadi perlu ya, dari Adinda Dinia perlu untuk diselesaikan. Oke, kita ke refleksi yang kedua, teman-teman sekalian. Kalau saya bertanya mengenai apakah teknologi kontrol otomatis dapat digunakan sebagai salah satu solusi dari permasalahan kita, apakah bisa atau tidak? Ada teman-teman yang ingin berpendapat barangkali? Saya lagi, Pak. Oh, oke, baik, 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 Adinda Dinia. Aktif sekali pagi ini ya. Silakan. Iya, Pak, masih bersemangat ini, Pak. Ya, Ya, teknologi kontrol otomatis bisa, Pak, sebagai solusi permasalahan. Mungkin contohnya AI ya, Pak, ya? Kan dia oh ya otomatis, bisa. Pak. Oke, oke, bisa ya. Jadi, betul apa kata dari Adinda Dinia, teknologi itu sangat dapat kita gunakan ya, mengingat perkembangan saat ini kita sudah masuk ke era industri 4.0 yang juga era teknologi 5.0. Nah, tetapi tidak hanya AI teman-teman ya, jadi apa yang kita pelajari juga selama ini bahwa PLC itu juga merupakan kontrol otomatis sehingga dapat untuk digunakan. Oke, nah sekarang saya ingin memperlihatkan sebuah video. Ini adalah kiriman dari narasumber kita, merupakan warga yang tinggal di sekitar kampus kita. Dia memiliki masalah dan meminta kepada kami di kampus untuk mencari solusi terkait permasalahannya. Ya, jadi teman-teman, ini videonya menggunakan aksen di Makassar. Nanti di bawah kami sudah memberikan subtitle ya bagi teman-teman yang tidak paham aksen di Makassar. Aduh, banyaknya bunga mau disiram dan disiram itu setiap pagi, sore dan harus pokoknya basah ini tanahnya. Nggak boleh kering karena kalau kering nanti mati. Jadi kayak kita itu harus selalu menyiram tanaman setiap pagi, siang ataupun sore, kalaupun malam juga perlu. Tapi kayak capek sekali karena kayak begini-begini terus Ki, banyak sekali disiram bunga. Tapi mau media apa supaya bagus hijau tanaman jadi sudah. Kira-kira teknologi apa yang bisa membantu mengatasi kasus masalah ini? Oke, teman-teman ya, itu adalah rekaman video dari narasumber kita yang tinggal di sekitar kampus. Jadi dia memiliki masalah dan dia meminta kita di program studi untuk menyelesaikan masalahnya melalui penggunaan teknologi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi sedikit mengenai kasus tersebut ya. Jadi diskusi kita adalah tentang bagaimana kita melihat permasalahan di sekitar kita. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, dari video yang tadi teman-teman telah saksikan, apa kiranya yang menjadi masalah utama dan masalah turunan di dalam video yang dikirimkan oleh narasumber kita tadi? Apakah teknologi secara umum mampu untuk menjawab permasalahan tersebut? Berikan pendapat Anda, teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi masalah utama itu dan masalah turunan. Jadi masalah utama itu contohnya seperti kenaikan harga BBM. Itu adalah masalah utama. Kemudian dari kenaikan harga BBM itu muncullah masalah turunan seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga biaya transportasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dari video yang tadi, kira-kira menurut teman-teman, apa yang menjadi masalah utamanya dan masalah turunannya? Ada yang ingin berpendapat kira-kira? Saya Pak, Oke, baik. Adinda Agus, silahkan. mungkin permasalahan utamanya itu
eh, masih ribet, masih menggunakan cara lama, masih menyirami secara manual gitu Pak. Oke. Mungkin solusinya bisa menggunakan eh, alat penyiraman otomatis. Kira-kira pukul Oke. 7 nanti itu secara otomatis akan menyirami sendiri tanaman-tanaman tersebut gitu. Dan Oke. ketika sore hari gitu juga sama, diberikan waktu untuk menyiram secara otomatis. Seperti itu Pak. Oke. Oke, terima kasih. Bagus sekali pendapatnya dari Adinda Agus. Nah, sekarang kita akan bertanya lagi ke pertanyaan yang kedua. Nah, apakah permasalahan yang dialami oleh narasumber tadi perlu untuk segera diselesaikan atau segera ditemukan solusinya? Bagaimana kira-kira kaitannya dengan well-being atau kesejahteraan dari narasumber? Ada yang ingin berpendapat kira-kira? Saya, Pak. Oke, Dinia lagi. Oke, Adinda, silahkan. Permasalahan yang dialami oleh narasumber itu perlu segera diselesaikan, Pak. Apalagi nih kalau Oke. misalnya tadi ibu yang di video tadi itu dia kerja pagi, mungkin ngajar di sekolah gitu ya, atau ngajar di kampus, dia perginya pagi, terus pulangnya sore gitu ya. Nah, nanti bisa-bisa tanamannya mati nih kalau nggak disiram-siram dari pagi sampai sore gitu ya. Oke, Jadi bagus sekali ya. eh, tentu sangat berkaitan dengan kesejahteraan narasumber. Iya, oke. Oke, kira-kira kalau saya bertanya ke teman-teman, tadi kan kita lihat bahwa narasumber mengatakan kegiatan menyeramnya itu monoton ya. Jadi dia melakukan kegiatan itu terus. Pagi mungkin butuh waktu 1 jam untuk menyiram seluruh tanamannya. Nah, apakah kira-kira itu akan berdampak dengan masalah fisik dari narasumber tadi? Apakah dia akan pegal-pegal atau mungkin salah urat begitu? Ada yang ingin berpendapat? Iya, 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 kayaknya iya, Pak. Nanti tangannya Oh ya, lama-lama betul. pegel ya megangin Ah, selangnya, Pak. betul. Betul sekali. Oke. Jadi itu yang dikeluhkan oleh narasumber tadi ya salah satunya. Oke, bagus sekali teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan sedikit berdiskusi. Nah, tolong dalam diskusinya ini digunakan etika komunikasi akademiknya ya teman-teman. Jadi jangan memotong pembicaraan temannya yang sedang berbicara. Oke, kita akan berdiskusi mengenai programmable logic control untuk permasalahan sehari-hari. Oke, yang pertama ya. Jadi kita sudah belajar sebelumnya pertemuan pertama hingga pertemuan kelima bahwa di dalam sistem PLC kita mengenal adanya masukan, proses, dan juga keluaran. Jadi kita sedikit merefleksi dulu ya. Jadi masukan itu seperti parameter suhu, parameter cuaca, parameter kelembaban tanah, ataupun parameter lain yang dapat diukur. Kemudian keluaran adalah segala bentuk aktuator atau parameter yang dapat dikendalikan oleh sistemnya. Mungkin teman-teman masih ingat kita mengoperasikan lampu, kita menyalakan motor pompa air dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali, jika kita akan membangun solusi nyata dari kasus yang dikirimkan oleh narasumber tadi, kira-kira apa parameter masukan dan parameter keluaran yang akan kita gunakan dalam kasus tersebut? Oke, ada yang ingin berpendapat? Barangkali teman-teman? Saya lagi boleh nggak, Pak? Oh, boleh banget, boleh banget. Mungkin kalau parameter masukannya nanti kalau dibuat alatnya itu jumlah air yang harus dikeluarkan secara otomatis, Pak. Oke. Mungkin dari Kalau teman-teman yang keluarannya, lain, kalau keluarnya boleh? keluarannya saya keluarannya nggak tahu, Pak. Mungkin nanti teman-teman Oh ya, lain mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan. menambahkan ya. Ya, betul. Baik sekali. Oke, teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Oke ya. Izin bertanya, Ya, Pak, boleh. dari Boleh Adinda pertanyaan Firda ya. itu maksud dari masukan proses dan keluaran itu seperti apa sehingga mungkin kami lebih mengerti dengan pertanyaannya. Oh, oke. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa masukan itu adalah nilai-nilai yang dapat diukur oleh sensor yang digunakan. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Adinda Dinia bahwa kita memonitoring atau melakukan sensing terhadap jumlah air yang akan digunakan. Nah, saya sekarang menjawab tadi pertanyaan dari Adinda Dinia, apa keluarannya? Nah, mungkin teman-teman kita bisa merefleksi kembali kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan uji coba kendali debit air menggunakan motor. Nah, berarti itu adalah keluarannya, yaitu aktivasi dari motor pompa airnya. Seperti itu ya, teman-teman ya.
Oke, jadi saya ingin melengkapi jawabannya dari Dinia dan pertanyaan dari Firda. Jadi masukannya itu sudah betul, yaitu berapa jumlah air yang akan kita gunakan. Kemudian keluarannya adalah motor pompa yang akan digunakan untuk menyiram tanamannya secara otomatis. Dan juga tadi dari Adinda Agus mengatakan bahwa akan ada parameter timer. Itu juga masuk dalam komponen masukan. Oke, bagus sekali ya. Sekarang diskusi yang kedua. Kira-kira apakah masalah itu dari narasumber dapat kita selesaikan menggunakan PLC kira-kira? Kira-kira juga apa sih solusi yang dapat kita bangun? Nah, mungkin kalau teman-teman tadi mendengar penjelasan dari Adinda Agus, itu sudah menyebutkan sebenarnya solusinya tadi. Nah, mungkin ada yang ingin berpendapat atau mengulang kembali presentasi dari Adinda Agus tadi terkait solusi yang ditawarkan? Saya, Pak, Oke, bagus sekali. Silahkan Adinda. tadi kalau nggak salah, Agus menyampaikan akan membuat alat penyiram tanaman otomatis. Yang misalnya nanti Ya, jam 7 menyiram, terus jam 4 menyiram. Pak, tapi saya ada ide, Pak. Gimana ya kalau apa? pakai pakai Internet of Things, Pak? Saya pernah lihat video kalau waktu itu petani itu dia otomatis aja dia pakai handphonenya dipencet Oh, langsung oke. airnya bisa keluar juga, Pak. Oke, baik sekali. Gimana, Nah, Pak? oke, jadi yang ditanyakan oleh Dinia itu sangat betul sekali, sebagaimana kita lihat di sini ya. Di sini saya akan bertanya tentang efektivitasnya. Jadi, mungkin kalau kita tidak menggunakan IoT, maka sistemnya itu kita masih perlu melakukan pengaturan pewaktuan secara manual. Jadi, mungkin setiap seminggu sekali kita melakukan sensing waktu. Nah, tapi bagaimana kalau semisal ternyata di luar itu sedang hujan? Sehingga kalau hujan dia tetap menyiram kan tidak efektif. Maka betul solusi dari Adinda Dinia kita perlu menambahkan IoT di dalamnya. Oke, nah sekarang saya bertanya sedikit lagi. Bagaimana tentang keselamatan dari sistemnya? Kira-kira ada yang bisa berpendapat? Jadi kita mengaitkan dengan mata kuliah kita yang lainnya tentang K3. Kira-kira kalau keselamatannya bagaimana? Ada yang masih ingat? Saya lupa, Pak. Oh, oke. Oke, saya ingatkan ya karena mungkin kita sudah belajarnya beberapa minggu yang lalu. Jadi, teman-teman pasti ingat bahwa di dalam ketiga kelistrikan kita tidak boleh menempatkan peralatan listrik di lingkungan terbuka ya. Karena takutnya nanti berpotensi korsleting atau terjadi karat pada kelistrikannya. Jadi, untuk membangun sistem ini, kita perlu membuat sebuah panel di lokasi halaman rumah narasumber tadi, sehingga panel kelistrikannya tidak akan terganggu dengan hujan ataupun panas terik cuaca. Oke ya? Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya akan memberikan penugasan ya, yang akan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, jadi tugasnya ini adalah teman-teman, saya akan meminta untuk membuat sebuah dokumen hasil analisa pemecahan masalah yang juga mencakup pertimbangan teknis dan juga non-teknis jika solusi yang diberikan dibangun dengan menggunakan programmable logic controller untuk menciptakan sebuah purwarupa inovasi. Yang mana purwarupa inovasi ini merupakan inovasi teknologi teman-teman ya. Jadi jangan membuat saya mau bikin pakai botol Pak, nanti botolnya ditancap di tanah jadi nanti bakal teraliri terus. Nah, itu memang inovasi tapi dia tidak menggunakan teknologi. Sedangkan teman-teman nanti kan akan menjadi ahli teknologi. Jadi harus menggunakan purwarupa inovasi yang berbasis teknologi. Yang mana inovasinya itu harus dapat digunakan oleh narasumber ya. Jadi jangan kamu menuliskan pakai inovasi yang menggunakan motor 1000 watt. Nah, motor pompa 1000 watt. Nah, sedangkan narasumber kita kan rumahnya cuma 400 watt misalnya atau 700 watt. Jadi itu tidak sesuai. Jadi buatlah solusi yang sesuai dengan kebutuhan narasumber dan narasumber dapat menggunakannya. Oke. Nah, mungkin dari tugas ini ada yang kurang jelas barangkali ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Terima Ini kasih Pak, Adinda tanya Dinia. Pak, Ya, silahkan. ini untuk tugas dokumen hasil analisanya ini dipresentasikan nanti ketika pertemuan selanjutnya ataukah hanya berupa makalah Pak? Oh, oke, jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi, karena kita dari minggu ini hingga minggu ke-12 adalah minggu pemecahan kasus, jadi di pertemuan ini tugasnya adalah masing-masing mahasiswa mengusulkan solusinya.
Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan diskusi bersama, masing-masing melakukan presentasi, dan kita akan menentukan solusi mana kira-kira yang paling sesuai. Jadi kita akan berdiskusi mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi. Oke ya, terima kasih ya Dinda Agus sudah bertanya, bagus Baik, Pak. sekali. Oke, terkait petunjuk pengerjaannya, jadi nanti tugasnya dikirimkan secara digital ya melalui LMS dalam bentuk PDF. Tugasnya bisa kamu ketik atau kalau kamu ingin menggambar sistemnya dengan gambar manual itu boleh nanti kamu scan, dipindai dokumennya, kemudian jangan lupa ya dilengkapi dengan namanya, program studi serta NIM-nya biar penilaiannya tidak salah nanti. Tenggatnya saya kasih 5 hari ya sejak tugas diberikan. Nah, kalau ada teman-teman yang melebihi 5 hari, mohon maaf saya tidak akan menerima tugasnya. Jadi teman-teman harus belajar untuk manajemen waktunya ya. Oke. Nah, sebagai refleksi, teman-teman mungkin kita nanti kan akan menjadi seorang insinyur ya, teman-teman. Nah, salah satu kewajiban insinyur itu kita perlu mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kompetensi yang kita miliki, teman-teman ya. Nah, kita mampu untuk memberikan bukti nyata bahwa kita itu bisa loh meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui apa kompetensi yang kita punya. Oke, hari ini kita sudah belajar melalui materi, diskusi, dan temuan-temuan diskusi kita ini. Saya harapkan mampu meningkatkan kompetensi teman-teman. Nah, ada baiknya untuk menutup perkuliahan ini, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi berkah dan amal ibadah ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kita kali ini. Sampai jumpa pada perkuliahan kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya Waalaikumsalam. salam juga Warahmatullahi wabarakatuh. ke Pak Edi Hidayat. Ya, Baik, sudah Bu. ya kita applause dulu untuk Pak Edi Hidayat nih Ya. sebagai Mhm. ini ya sebagai yang mengawali di kelompok 4 manajemen waktunya baik sekali Pak Edi. Sangat ini ya sangat tepat gitu. Baik, silahkan Ibu Rosane. Oh ya, terima kasih Bu Nenek. Sama-sama. Selamat Pak Edi. Gimana Iya rasanya Ibu. sekolah Pak Edi? Lega Bu, langsung plong Bu. Alhamdulillah lancar ya Pak Edi ya. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, tadi kita kan udah lihat Pak Edi tuh. Sekarang kita tanya dulu ke Pak Edinya. Pak Ya Edi, Bu. kira-kira menurut Pak Edi, apa sih perbedaan cara Pak Edi mengajar yang dulu dengan yang tadi setelah masuk pekerti? Silakan Pak Edi. Ya Bu, jadi kalau dulu itu saya mengajarnya masih ya seperti dosen saya dulu Bu. Kita ngajarnya masih konvensional, masih ceramah begitu. Nah, setelah saya mengikuti pekerti ini, diajarkan dengan case method yang tadi ternyata itu lebih interaktif Bu dengan mahasiswa karena mahasiswa lebih fokus. Apalagi kalau dalam presentasinya kita menyediakan kasus-kasus nyata dan divisualkan dengan video kayak tadi Bu. Mahasiswa lebih fokus. Jadi saya rasa sangat membantu kami dalam mengajar Bu. Luar biasa. Kita beri tepuk dulu buat Pak Edi. Sebelum Ibu memberikan masukan, saya mau minta masukan dari teman-teman. Ya, masukannya bisa positif, bisa negatif kalau ada gitu ya. Iya. Silakan, jangan marah ya Pak Edi ya. Iya Bu. Kita minta dulu dari dari Ibu lah, Ibu Firda. Silakan, bagaimana menurut Bu Firda tadi Pak Edi tampil? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sedikit apa ya Bu ya, saya sedikit wah ini yang pertama aja udah sebagus ini, saya jadi sedikit lebih apa Oh, ya saya Bu, jadi lebih saya jadi nggak enak deg-degan. Bu. Jadi sebenarnya Bu, positif yang didapat dari Pak Edi, jadi Pak Edi itu dia menyiapkan apa ya, PPT-nya mungkin tidak banyak, tetapi memang dia lebih kefokuskan ke mahasiswa-mahasiswa yang ada. Jadi memang cukup menarik penjelasannya juga tidak bertele-tele dan mungkin itu bisa jadi apa ya Bu, contoh bagi saya juga setelah Pak Edi untuk seperti Pak Edi juga karena jujur Bu saya mungkin masih ada yang menyelipkan kurang banyak ceramah. Mungkin itu saya bisa mencoba interaktif seperti Pak Edi. Mungkin itu saja Bu dari saya. Oke, aduh Pak Edi, pagi ini rasanya gimana ya dapat pujian dari cewek cantik gitu ya? Oke, kita minta dari Ibu Marna lagi. Ayo Ibu Marna. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, menurut saya Pak Edi ini Masya Allah ya, luar biasa benar kata
Bu Firda tadi, saya sebagai peserta yang nanti akan selanjutnya merasa, yang pertama aja sudah seperti ini. Jadi luar biasa ya, maksudnya penguasaan kelasnya Bu. Mhm. Jadi mahasiswanya pun bakal fokus karena kan bakal sering ditanya-tanya gitu Bu. Ya, Oke, itu Bu. interaksinya bagus ya. Hmm. Oke, terima kasih Ibu. Pak Agus, gimana Pak Agus? Saya ingin berpendapat Bu. Karena ini kan dari Pak Edi Dayat ini kan yang disampaikan itu materi 6. Jadi eh, materi yang disampaikan itu mengulang kembali materi yang sebelumnya. Jadi tanya jawab dari materi yang sebelumnya. Gitu. Berbeda nanti ketika materi mungkin pertemuan 1 atau pertemuan 2, nah itu mungkin berbeda. Oke. Mungkin bisa jadi Oke, seperti itu. terima Ya. kasih Pak. Jadi, jadi ibu-ibu susah masuk karena ini udah yang keenam, yang satu, yang satu dua tiga empat lima nggak tahu gitu ya. Oke, sekarang terakhir Ibu Dinia. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini benar ya kata teman-teman. Aduh, ini di awal aja udah bikin kita ketar-ketir nih ya. Nah, sangat bagus ya Bu ya yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Nah, tadi yang pengen banget saya highlight itu Pak Edi selalu memberikan reward gitu ya kepada mahasiswanya yang sudah menjawab. Kayak tadi misalnya bagus sekali, betul sekali. Nah, mungkin cuman masukan sedikit dari saya. Tadi kan Bu Firda sama Bu Marta nggak ngomong gitu ya. Mungkin Pak Edi harus notice nih ke Ya, mahasiswa-mahasiswa yang misalnya kurang aktif. Mungkin tadi Bu Firda sama Bu Marta tuh kayak emang pura-pura nggak aktif kayak gitu. Jadi pengen ngeliat respon dosennya seperti apa ke mahasiswa yang kurang aktif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, aduh Pak Edi ternyata ada jebakan juga di sini ya Pak Edi ya. Oke Bapak, jadi ya Bu. secara keseluruhan Pak Edi luar biasa ya. Jadi memang itulah yang kita inginkan, bagaimana pendekatan pedagogik itu bisa kita terapkan. Jadi tadi Pak Edi udah mulai masuk mulai dari pendahuluan, inti, penutup ya. Udah disampaikan di awal, sudah memberikan motivasi gitu ya. Kemudian sudah menyampaikan tujuan ini yang paling penting dan tujuannya sudah berbasis berbasis berpikir tingkat tinggi. Nah, ini mencoba untuk membangun sendiri pengetahuan oleh mahasiswa melalui interaksi. Jadi interaksi itu kita harapkan interaksi sesama dosen dan juga sesama mahasiswa. Nah, sebagusnya tadi kalau ada mahasiswa kita bertanya, kita balikkan ke mahasiswa lain. Oke, Ya Bu. pendapat Ibu tadi, Bu Dinia. Bagaimana menurut Pak Agus pendapat Ibu Dinia tadi? Nah, ini akan lebih bagus lagi. Jadi ada namanya kan pertanyaan lanjut yang kemarin ya. Ya, Tadi betul Bu. Pak Edi itu udah bagus sekali. Jadi interaksinya udah mulai berkembang dengan baik sehingga konsep yang kita inginkan itu memang dibangun oleh mahasiswa itu sendiri. Betul yang saya garis bawahi, orang yang diam-diam itu dipanggil gitu ya. Ya Bu. Disuruh dia untuk berinteraksi. Jadi secara keseluruhan kemampuan Pak Edi tadi dalam proses pembelajaran, orang yang tidak bidang studi itu saja bisa memahami. Kita kan bukan masuk bidang studi itu tadi ya, Ya tidak Bu. mengenal sebelumnya. Tetapi dalam waktu yang singkat kita sedikit tertarik gitu, karena sangat kontekstual. Hal yang berbaur dengan kontekstual, siapapun, karena merasa itu manfaatnya jauh lebih besar, pasti dia akan tertarik. Coba bayangkan mahasiswa itu sendiri. Kalau dia sudah masuk, dia masuk ke dalam teknik, kemudian pasti dengan sendirinya bahagian itu sudah ada di diri mereka. Nah, bagus sekali ya. Saya sudah melihat bagaimana bentuk interaksinya. Kemudian permasalahannya sudah permasalahan yang artinya sudah bisa kita anggap masuk ke dalam tujuan atau capaian pembelajaran yang ingin didapatkan oleh Pak Edi. Nah, tadi produk PJBL ini, produknya kasus yang akan dibahas ini, produknya adalah dalam bentuk PDF ya Pak ya. Kalau untuk tugas pertama masih PDF, Bu. Nanti rencananya pertemuan Hmm. ke-16 baru produk jadinya akan muncul, Bu. Oh gitu. Jadi Ya, mereka mencoba merancang dulu, ya kemudian betul, Bu. rancangannya itu dibahas lagi di Ya, pertemuan ketujuhnya, kemudian ke-8 ke-9-nya nanti jadilah produknya gitu ya ya. betul sekali, Dan Bu. dan kita harapkan produknya adalah purwarupa inovasi gitu ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Wah, wah, luar biasa. Itulah yang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi saya melihat ending akhirnya sebenarnya tadi Pak Edi, kalau saya nggak lihat, kalau lihat videonya itu orang tua Pak Edi itu atau kakak Pak Edi? Adik, Bu. Karena bentuknya serupa gitu. Adik saya, Bu. Luar biasa.
Inilah support yang paling tinggi ya, memberdayakan semua ini Pak Edi. Ini bisa dicontoh ini. Kalau saya lihat hidungnya ini dua beradik atau ibu bapak. Oke, luar biasa. Selamat ya Bapak ya. Ya Insya Ibu. Allah ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Kita beri aplasan sekali lagi buat Pak Edi. Kita kembalikan ke Bu Neneng. Silakan Bu Neneng.